ada tebak-tebakan nih. Nggak jadi. Tapi cek-ceknya tuh. Cek. Nah, pecah nggak sih? Pecah nggak? Makan Mentos. Yang paling pecah di sini tuh kodok sih. Jangan makan Mentos terus minum Coca-Cola. Kenapa? Meledak. Oh. Meledak di pasaran. Yo. Jadi Iya, malam ini ulangi kita- dia atau kumaha? Iya, malam ini kita ngomongin apa, Bil? Dal. Semua. Kok malam sih? Selalu malam. Ini kan si 12 siang. Oh, 12 siang. Oh, mabuk ya? Kita WFH. Podcast berkedok WFH. Oh, gila. Jadi hari ini kan baru kemarin ya diputuskannya hari ini atau kemarin. Kemarin 5. Kemarin tanggal 5 Oktober diputuskan dari pemerintah dan disahkan rancangan UU untuk Omnibus Law. Nah, ini kira-kira menurut teman-teman nih benar nggak sih apa yang diputuskan oleh pemerintah kali ini gitu terkait pasal-pasal Omnibus Law yang sudah diputuskan ini? Mungkin untuk pertama pengen nanya Mirdal kali ya, Dal. Omnya siapa? Ombudsman. Omnya siapa? Jadi buat Ombudsman. buat bridging awal ya, maksudnya Omnibus Law ini kenapa sih akhirnya diinikan oleh pemerintah, diputuskan oleh pemerintah karena tujuannya dari pemerintah adalah untuk bisa membuka dan menginikan untuk iklim investasi ke Indonesia. Tujuannya itu untuk mempermudah investasi bagi investasi asing maupun dalam negeri. Dia lebih bisa mempermudah Parah. Kalau dibiarin ngorok aja itu. Menguap. Garis icat aja. Langsung lost. No signal. Mungkin gini dulu. Dari sisi hukum nih, Mirdal yang sudah dihukum Iya, 4 iya. tahun setengah atau 5 tahun dah? Salah apa dia dihukum 4 tahun setengah? enggak sebetulnya gini sebelum ke tadi Mirdal ya. Omnibus Ayo campur asap nih. Satu pape aja. Ini Pak Balio. Omnibus Law itu apa ya? ya itu tadi kan Omnibus Law itu adalah Rangkuman ya? jadi RUU Cipta Kerja itu ya? Iya, RUU Cipta Kerja yang diciptakan oleh pemerintah dan sudah disahkan tanggal 5 Oktober. Tujuannya untuk menaikkan iklim investasi di Indonesia. Nah, Katanya. Iya tujuannya ya. Nah, di situ tuh sebetulnya ada 11 turunan dari si Omnibus Law ini. Tapi yang menjadi perbincangan adalah dari 11 itu poinnya yang salah satunya soal Yang paling hotnya kan tenaga kerja. tenaga kerjaan. Pendidikan juga ada yang baca. Iya, mungkin Mirdal bisa jelasin nih apa aja sih sebetulnya yang menjadi Atau kenapa namanya perbincangan. Omnibus Law gitu? Kita juga butuh ini nih, butuh. Singkatan apa sih? Omnibus teh gini. Omnibus Law teh apa? Omnibus teh kalau kita beli bus gitu. Ngasih ke Sama omnibus. Anda lulus nggak? Kayaknya salah tanya kita. Lulus. Dilulusin. Dilulusin. Di PK, oke, terus? By the way, Mirdal kan SH sama SN ya. Double degree kan Mirdal. Naon Iya. serial number? Emang SN gitu dong? SN? SN SSN. sarjana seni sama SH sarjana hukum. Sarjana nongkrong. SSN udah ngomong nah. SN. Nah, jadi gini. SN. Gimana? Bilangnya SN yo. Iya, coba kita ulang. SSN. SN. Lapisan dia. Oh jadi lama ya. Tok gimana? Ada yang 30 detik ya kayak gitu. Udah Ayo kiki pesan aja. Gojek. Gini. Kayak di boneka. Jadi Gimana? omnibus teh sebenarnya bukan eksklusif di istilah di perundang-undangan juga. Sebenarnya film juga ada omnibus gitu. Jadi aing juga awal-awal dengar ada istilah omnibus law ini agak-agak kaget juga nih, ternyata omnibus law bisa jadi produk hukum juga gitu. Jadi kalau di film mah gini, omnibus teh satu film durasi biasa gitu panjang tapi isinya tuh film-film pendek gitu Ya, beda-beda. ini juga dirangkum kan kalau yang baca mah kasarnya gitu. Semua perhatiin kodoknya takut heai lagi. Setelah di Tapi keren juga kita tanya dia dari background hukum, dijawabnya dari background film kan. Oh iya, karena di situ Sombong aja. karena Sombong anjing. Anda double degree IPK-nya kalau digabungin sama nggak sama saya? Anda cum laude kalau digabungin ya. saya goblok.
Tapi 2 fakultas anjing. Bukan rata-rata ya. Akumulasi. Nanti kalau lamar kerja tuh minimal IPK 3, oh ESA 1,5. Masuk nih. Nah, jadi omnibus ya yang memang produk yang memuat banyak materi lah, banyak bidang gitu kan. Jadi yang orang tahu sih yang paling terhighlight itu ya tadi yang cipta kerja, terus Tenaga ada kerja paling hot. perpajakan, Iya. sama satu lagi apa ya, pendidikan. Pendidikan juga ada cuman kayaknya nggak terlalu ini sih. Iya. Si tenaga kerja yang paling parah kan. Nah, si cipta tenaga Yang ngebuat parah cipta teh kerja apanya ini sih? Lembur. Ada pasal-pasal yang Jadi nggak dibayar. Nggak bisa gitu anjing. Contoh nih dok sekarang gini. Belum cair Sekarang contoh ya dok, kayak misalkan lu terus udah gitu pensiun nih. Nah dia itu angkanya tuh udah nggak kayak misalkan dia pensiun terus dibayarnya itu sebagai kompensasinya ketika pensiun itu lebih rendah daripada yang sebelumnya. Itu salah satu Oh turun. gitu. Nah terus kayak misalkan bagi pegawai kontrak ya. Pegawai kontrak itu jadi kalau dulu kan ada aturannya udah lewat 1 tahun dia harus dijadikan pegawai tetap atau 2 kali kontrak. ya atau 2 kali kontrak kan. Nah cuman sekarang tuh kenyataannya sekarang ya kalau orang itu kontrak Seumur terus hidup. ya bisa kontrak seumur hidup. Tapi dalam prakteknya dulu juga Betul, kontrak masih tuh. diakalin kan. Dulu kan juga ada nih kayak beberapa waktu di kantor gua aja nggak usah jauh-jauh. Pemutihan tuh. Itu tuh beberapa yang kontrak itu yang Naik. kita sama pihak ketiga. Itu tuh misalkan dia kontrak udah 1 tahun, udah gitu dia udah 2 tahun terus dia 1 bulan kosong dulu. Jadi seolah-olah iya pemutihan disebutnya Chat. Nah, Iya, itu kan sebetulnya buat menginikan hukum ya, Ngakalin buat ya. mengitukan Crack aturan the ya, system. buat. celah. Nah, cuman sekarang akhirnya dilegalkan lah ibaratnya kan gitu. Dikasih dasar. Jadi kontrak tuh seumur hidup, ternyata kontrak boleh. terus. Jadi- Sekarang dibolehkan. alih-alih hal tersebut dicegah oleh negara, ini malah dikasih dasar hukumnya gitu. Tapi menurut gue ya mungkin ada dua sisi kebaikan atau keburukan gitu ya. Kalau misalkan memang menjadi pekerja itu sudah tidak seksi lagi gitu ya untuk orang-orang, ya udah ini akan meningkatkan tingkat wira swasta gitu Nggak ya. mungkin tapi. Mungkin atau anjing. Ini kalau kita bicara tentang di kondisi ASEAN gitu ya, koreksi kalau misalnya saya salah data. Tapi salah. Silakan pulang. Mana klise itu. Salah. Indonesia itu rasio pengusahanya itu baru 3% dari jumlah penduduk. 2,8. Ya itu Lebih tepat. Dibuletin. anjing. Enggak juga ngasal sih. Yang penting beda aja kesannya data padahal bapak iya. Sebenarnya lebih detail ya. 3,02. Oh, itu PK. IPK 3 fakultas. Ya mudah-mudahan sih ke depannya kalau misalkan jadi pekerja itu nggak seksi ya udah jadi pengusaha aja mudah-mudahan meningkat. Oke gini deh, dari kita di sini berenam sebetulnya Omnibus Law yang setuju siapa coba angkat tangan? Ada nggak yang dari teman-teman nih? Yang mana ombudsman anjing. Kalau Ombudsman. Nggak tahu Jadi bener. Kita- logat kita- Inggrisnya tetap ombudsman. tapi emang ada Britishnya emang ada ya? Kodok berapa lama kayaknya? Little. Katanya Little British. lama di Dortmund. Di Inggris ya. Entschuldigung. Dortmund tuh Prancis ya? Oh, global nu yang kita global aya. Ngetes unggul Afrika aing nyaho. Oh. Bagi benar. Nggak, sekarang gini deh, siapa yang pro dengan Omnibus Law dan kontra dengan Omnibus Law? Kalau gua sih kontra. Ya paling semua kontra gitu ya. Mungkin Belum ini karena alasan pemerintah buat Omnibus Law itu apa sih, Yok? Maksudnya aing baca-baca dari tadi cuman kan dasarnya karena investasi sebenarnya kan. Iya. Supaya banyak investasi masuk ke Indonesia. Ya. Kan gini soalnya kan salah satu poin pentingnya adalah kita itu iklim investasi kita dibilangnya tuh lemah. Pertama karena untuk pengurusan perizinan segala macam itu panjang itu kan prosesnya. Nah Omnibus Law ini tujuannya memangkas itu salah satu poinnya. Terus poin kedua dibilangnya ketenaga kerjaan kita itu mahal dan tidak menarik bagi iklim investor khususnya dari luar negeri. Kita udah kalah sama Vietnam. Iya katanya. Ya contohnya sama negara Vietnam karena mereka lebih murah ibaratnya gitu nih. Kata-katanya lebih murah. Nah cuman dari sisi gua kalau sudut pandang gua bukan berarti caranya juga kayak gitu ke nasibnya ke ketenaga kerjaan kita gitu kan maksudnya. Itu yang sebetulnya gue mau coba Jadi floor gini di sini bahasnya gimana kira-kira Gini sih, pandangan. ya menurut orang mah kieu. Jadi si Omnibus Law itu tidak serta-merta merupakan undang-undang yang jahat gitu sebenarnya. Iya. Nggak begitu. Tapi banyak yang
curiga bahwa banyak kepentingan pengusaha juga yang diselip-selipin. Ya, itu kan. Secara halus maksud Ya. orang tuh. Jadi tuh makanya kalau dibaca sekilas gitu sebenarnya nggak ada yang benar-benar Beruhai. Jadi kita lagi serius. Mas aku kerja dari pagi mas. Dortmund Oh, von Brebes. bes malam. Tapi gini Dal, maksudnya Wes metu ae mas. Wes metu ae. wis melebu. Lebih apa Wis betul? melebu nang wadon. 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 Oh. Wadon naon? Cewek, cewek. Oh. Wadon. Gimana tadi terusin? wadon best jam. Oh edan. Oke. Donat. lanjut. Donat. Gimana tadi? Iya, maksudnya tuh banyak selipan-selipan kepentingan investor juga. Tapi gitu. emang harus kan Dal? Karena kan dasarnya adalah investasinya biar banyak sih. Iya, harus harus. apa? Jarang mulai. Iya harus seksi gitu kan. Harus seksi kan sih. Iya. Ya memang kalau harus milih kan antara bagusin karyawan, maksudnya ngenakin si buruh atau ngenakin investor kan. Kalau kita enakin si karyawan, investornya mau nggak? Nah gini, Dan nggak ada Nah, lapangan tapi kerja akhirnya. kalau di negara yang mendengarkan aspirasi buruh juga tetap aja kok investasinya bagus-bagus aja kok gitu. iya. Maksudnya apakah proper nggak sih? Maksudnya si pemerintah itu mengeluarkan aturan omnibus law itu pertama. Enggak, kalau aturan ombudsman omnibus omnibus law ya. Omnibus law. Oni Guslo. Meligus loh. Aturan eta teh udah diimplementasikan dengan oleh negara-negara berkembang teh. Enggak, jadi beda-beda dong. Maksudnya karena khusus untuk Nggak bisa Indonesia disamain ini dong. nggak beda-beda. Jadi bukan berarti aturan omnibus law ini juga istilahnya di negara-negara lain itu berlaku yang serupa. Tapi khusus kita omnibus law ini tuh dia merevisi dari undang-undang yang ada menjadi undang-undang yang disesuaikan dengan tadi RUU Cipta Kerja itu dong gitu. Nih. Nah, Yuk, Gimana? Toleo. Jadi ada kan tadi dibilang mitos omnibus, tingkat investasi Indonesia rendah tadi yang disebut butuh ditingkatkan. Indonesia kalah dengan Vietnam. Faktanya sumbangan investasi dalam PDB Indonesia tertinggi se-ASEAN. Jadi sebenarnya nggak kalah dari Vietnam, tapi Nah. tertinggi se-ASEAN. oke, itu data valid ya? Ya ini kan ada di situ. Oh, oke. Negara terperingkat 3 yang paling diminati investor setelah Tiongkok dan India. Indonesia sangat memanjakan investor besar. Sebetulnya begitu kalau versi data lu ya. Iya, jadi sebetulnya yang aing baca. jadi kan kalau dari sudut pandang gue ya, ini penilaian gue ya. Pertama, apakah memang sudah tepat gitu pemerintah mengeluarkan ombudsman? Kedua, momentumnya bro. Ya nggak Pas tepat. di saat kayak COVID kayak gini, susah kayak gini. Tambah susah. Nah, kenapa sih tiba-tiba pemerintah tuh mempercepat nih si ombudsman ini? Nah, Nah, cekurang ge. kodok anjing. Iya kan? Ya tapi kalau menurut gue Keselak donat. justru gini ya. Tapi ini ini gue ngomong dari kacamata yang nggak tahu hukum, belum baca juga peraturannya apa. Cuma kalau sekilas gue lihat tuh memang kayak Indonesia tuh sekarang tuh lagi susah dan bakal lebih susah lagi akibat COVID gitu kan. Nah jadi butuh satu stimulus yang bisa membangkitkan lah gitu daripada pengangguran banyak lebih baik investor masuk mungkin begitu ya Tapi daripada nambah lapangan kerja kan? nama lapangan kerja. eta Nah, maksudnya. tapi harapan gua karena memang di satu sisi ya kita tidak bisa menutup kemungkinan juga itu kan merugikan buruh. Harapan gua omnibus law ini jangan lama-lama. 2 tahun, berapa tahun aja gitu. Sudah gitu revolusi lagi, Bro. Enggak, tapi kalau kata gua tuh Maksudnya itu memancing investasi itu banyak caranya, Yes. bukan dengan nekan pekerja. Contohnya? gitu. Ya banyak cara, Cat. Banyak. Peningkatan infrastruktur itu kan salah satu yang udah Jokowi lakuin kan, Pak Jokowi lakuin. Terus udah Reduksi gitu pajak. ya relaksasi pajak Sebenarnya segala macam. Caranya banyak, tapi di masa sekarang yang paling instan apa mungkin ini cara paling instan? Enggak juga, Ya nggak sih? menurut Karena gua. kalau yang tapi kalau related sama pandemik ya, ketika orang tuh harus kan Indonesia itu banyak padat karya ya. Kalau misalkan menciptakan investasi ya nanti pasti akan ada bergumul orang lagi untuk bekerja dan sebagainya. Jadi nggak tapi kan related. tercipta lapangan kerjanya daripada kalau disusahin investornya misalnya nih. Terus misalnya begitu investor susah kan lapangan kerja susah nih. Terus disuruh wira swasta kan nggak instan wira swasta tuh kan sehingga Iya, menurut investor- mungkin itu alasannya digituin gitu. Iya, maksudnya teh pemangkasan birokrasi untuk membuat usaha, untuk investment itu sebenarnya orang tuh nggak ada masalah, Cat.
Yang jadi masalah adalah kenapa harus ada unsur-unsur yang menekan kesejahteraan pekerja gitu. Gitu. Seperti misalnya namanya teh? Pengertian dari jam kerja per minggu, per hari, per bulan itu diubah gitu, jadi ditambah gitu. Tapi kan dengan ada undang-undangnya pun tetap dilakukan di lapangan kan? Maksudnya dan nggak ngaruh sebenarnya. Ya, Lapangan apa? tapi serikat pekerja tetap bisa menuntut itu gitu istilahnya. Tapi kalau sekarang udah tapi nggak kalau ada, sekarang nggak ada lagi udah ada senjatanya. legalnya nih dari undang-undang pemerintah bahwa ya udah lu sah gitu kan. Nah, Kalau menurut gue sih ini kayak pilihan politik yang susah gitu ya. Jadi jadi kalau lu tidak membuat gebrakan yang sedikit gila gitu ya menurut gue, mungkin banyak orang yang justru bakal hilang pekerjaan dan mati kelaparan gitu. Nah lebih baik mungkin kalau gue lagi main catur nih atau lagi main wayang-wayangan lebih baik rakyat gue susah dikit deh tapi tetap masih bisa hidup. Kalau sini Maksudnya- ke sana lah. Maksudnya Aing setuju itu. Tapi kalau pakai logika itu dan kita tidak pakai hati lagi gitu. Udah aja sekalian legalkan ganja, legalkan pejudian gitu, legalkan Kalau- prostitusi kalau mau naikin ekonomi gitu. Caranya apa kalau selain Omnibus Law ini apa cara yang lain kira-kira? Ada nggak? ya banyak. Ya, maksudnya Salah apa? satu Maksudnya pendekatan- kalau- ya itu kan tadi relaksasi pajak, Udah kan? peningkatan infrastruktur, Kalau iya. sisi pajak udah. Terus peningkatan infrastruktur untuk memancing instan nggak? investasi. Instan nggak? Enggak, kalau infrastruktur pasti Oke. jangka panjang Yang kan. lain apa? Cara yang lain? Nah, terus udah gitu kalau dari pemerintah misalkan dia Subsidi Gini. Kirain lu nguap lagi bro. Gini. masa aku pengen Gini, Brat, turun. gini, Brat. Orang lurusin lagi ya berdasarkan pengertian yang orang dapat. Artinya stimulus-stimulus untuk meningkatkan investasi dari asing teh sudah dilakukan di Omnibus Law, di Cipta Kerja ini sebenarnya udah ada gitu dan itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah pasal-pasal yang memberatkan pekerja dan itu teh nggak ada hubungannya sama foreign investment gitu. Betul. Itu tuh seolah-olah titipan dari pengusaha-pengusaha kita yang nggak mau direpotin sama urusan pekerja Atau gitu. bisa jadi itu tipe-tipe pengusaha yang memang mau menginvestasikan di Indonesia. Iya, Bisa itu. jadi. Enggak kata Gini orang lain. Ken. Nggak ngerti sih gue juga sebenarnya nggak ngerti. Salah satu Ini mah poin biar yang rame Makanya gua- aja, iya. biar rame aja Ken. Lu semua nggak ngerti. Lu setengah tidur. Gini. Poin-poinnya ya, anggaplah kita kan sebagian di sini profesional di sini. Salah satu poinnya adalah yang juga nanti bisa punya akibat ke kita adalah paling gampangnya adalah TKA, tenaga kerja asing kan. Itu salah satu poin tuh di UU Ketenaga Kerjaan yang dirubah bahwa TKA ini sekarang dia cuman perlu RTKA doang. Jadi yang tadinya dia perlu kepengurusan untuk dia izin tinggal, kitas dia di sini, lalu izin kerja kepastian di Indonesia. Nah, itu hal-hal itu langsung dibabat tuh di si Omnibus Law ini. Jadi sekarang benar-benar si TKA tinggal datang, dia tinggal nyari kerja dan bisa bersaing dengan kita. Itu kan maksudnya gini, kan nggak gampang gitu. Kita aja sekarang nyari kerja susah setengah mati menurut gua. Terus kalau udah gitu kedatangan TKA yang istilahnya menjadi ini kita di sini gitu, maksudnya pesaing-pesaing kita menurut gua pelindungnya negara sebagai pelindung nggak ada gitu. Tapi Itu banyak contohnya gitu. berita gitu ya, tapi kalau dengar komentar pemerintah selalu bilang nggak pernah ada kan. Apanya? Yang kayak gitu yang tadi dibilang TKA ada datang ke sini gampang, misalnya levelnya apa yang di bawah tuh? Buruh misalnya kan banyak dari Cina katanya kan, tapi begitu aing nonton di si menterinya bilang nggak ada, mana buktinya. Jadi itu tuh jadi selalu jadi pro kontra gitu. Ada juga beberapa side stream information tuh ada. yang nggak bener, kadang-kadang kan bisa aja informasi yang ada dapat mungkin aja cuman buat bikin rusuh kan, maksudnya ada sudut pandang lain yang Tapi kalau menurut gua Kalau gitu. kelas TKA ya, kalau kelas TKA-nya expat gitu, misalnya bos-bosnya gitu, gue sih nggak masalah. Karena porsinya lebih kecil dibanding dia membangun pabrik di Indonesia. Iya, kan, iya, misalnya. iya. Tapi kalau buruh ya memang gue juga. nggak boleh kalau buruh, Iya, cuman iya. informasi yang Aryo tadi juga banyak yang bilang itu juga nggak bener, makanya kan kita nggak tahu nih yang bener tuh sebenarnya. Ada beberapa poin kalau lu mau googling. Susah. Bro, googling mau apa nggak bro? ya? Mau nggak ya? Atau bangun. Atau gimana kalau kita coba tanya ke teman kita? Oh iya, boleh. Jadi teman kita Gini lagi nih, kita nggak usah ngebahas dari sisi apa gitu susah. Gitu. Nggak ngerti Kita juga ya. nggak Nggak ngerti juga. Kotak-kotak lu pada juga nggak Masih ada Aryo. isinya. Enggak, kasihan kalau kita terlalu serius dia nggak bisa ngikutin. Ini anak nih nggak bisa ngikutin. Berarti kalau dihitung kata yang kita ucapkan 2000, 2500, 3000, Ini satu, huai. 14. Nothing. 14. Ya dan si Aryonya di balik rambut Zangief ada otak yang semringing. Lembrewing. Halo. Su. Ayo kita masuk ke segmen nyarekan ya. Iya, iya. Nah nyarekan.
Nyarekan. Udah. Oke, jadi yang mau kita telepon ini Ada adalah salah seorang satu follower kita yang tadi komen. calon kita- profesor kebetulan. Jadi kita undang aja dulu di telepon. Pulsa yang Anda miliki habis. Ada. Pulsa yang Anda miliki habis. Terhubung dengan tembok. Dan Pulsa yang Anda miliki ada. Coba deh. Gak ada anjing gitu. Ya, kita telepon Fuad Abdul Ghani. Ya, ini salah satu narasumber yang tadi dipercaya. Tidak dipercaya. Tadinya dia nggak mau disebut narasumber ya. Pinginnya disebut apa sih dia? Narator. Su, udah modalnya? Nah, ini coba kita Lagi jadi RRI terus asing masuk tuh jadi RRI gitu. Tiap-tiapnya orang lagi telepon gue, tiap mau ditelepon sama kalian pasti ke kamar mandi dulu. gimana Su? Pak, Ulangi. gimana keadaan lalin di area Bekasi Barat, Pak? Apakah macet? Sekarang Apa? keadaan lalin di Bekasi Barat macet atau gimana, Pak? Lalu lintas gimana? Lalu Coba lintasnya. tolong di report dulu Pak. Coba. Asu. Saya kebetulan nggak ada di lokasi Pak. Bapak di warung kopi ya? Kerja goblok. Ya, Saya teker ngopi di pinggir jalan. kita terhubung lagi dengan Bapak Asu ya, Fuad Iya, Asu. Bapak. Jadi buat viewers kita, jadi Pak Fuad Abdul Ghani ini adalah salah satu pemerhati ya profesor yang kebetulan dia punya background di social studies dan juga ini ya sangat berpengalaman di bidang social studies. Dia juga kebetulan Dia dulu dosen. juga mantan aktivis. Iya mantan aktivis yang Terus sempat mantan- dikejar-kejar ya kayaknya kita sempat sampai ngumpet di got ya waktu itu ya. Dan jadi mungkin di forum kita kali ini kita pengen nanya banyak nih sama Fuad. Ya, karena mungkin Abdul Ghani, related ya, karena dia dulu juga banyak bergerak di bidang apa namanya perburuhan dan sebagainya, mungkin akan perburuhan. Bidang. Ya, Bapak Asu, gimana Bapak Asu? Gedein dong sorry. Udah maksimal. Udah maksimal. Jadi gini nih Bapak Asu, terkait yang hal-hal yang mengait. Sekarang ini kan lagi viral nih ya terkait dengan apa namanya? Kayaknya serius Abil ya. Oh serius, tapi jangan serius-serius nanti. Enggak, gini aja Sarsan. Kodok-kodoknya heulai. Jangan terlalu seriusnya gimana caranya gitu biar ini ada satu teman kita. Sumana lagi modal tadi katanya ini. Kagak, gue lagi di luar kamar. Oh, lu di luar. kamar mandi dong. Iya, di luar kamar mandi. Oke. Ya, jadi kita mau nanya nih, Su, terkait yang lagi viral nih kebijakan Omnibus Man. Omnibus Man bener tuh sih? Omnibus Law. Omnibus Law. Omnibus Law. Omnibus Law terkait yang cipta Ombudsman kerja gitu ya. Menurut Mane kan ada beberapa poin-poin yang kalau kita lihat itu kan nggak terlalu berpihak kepada tenaga kerja sendiri gitu ya. Memang menciptakan iklim investasinya secara instan mungkin bisa di-boost gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih short term sama long termnya nanti implikasinya kayak gimana terkait dengan sosial. Gini deh, maksudnya kita sebagai ada pekerja, ada yang kerja kan di sini, ada yang juga yang usaha gitu. Menurut Mane, apa yang perlu kita ketahui tentang si Omnibus Law ini dari sudut pandang baik itu pekerja maupun pengusaha gitu? Oh iya. Ya apa? Ya sama-sama yang jelas harus tahu isinya ya. Oke, terima kasih Susu, terima kasih ya. Isinya juga. Tadi dulu Anda di sini sebagai apa? Coba cerita dulu backgroundnya sehingga bisa tahu nih para pendengar FM kita. 1699,5 FM. Sok we nepi ka subuh diputer. Lanjut Su. Gimana Su? Gimana, Omnibus Law. Iya. Oke, apa sih ya? Yang pertama harus tahu isinya. Dan isinya kan banyak ya. Itu aja ada berapa sih 905 halaman gitu kan di Aing baru baca satu. undang-undang itu. Lagi heulai. Itu kan sebenarnya dia nyikat banyak undang-undang dan ribuan pasal dibungkus jadi satu undang-undang baru kan. Nah, kalau khusus yang terkait sama pekerja dan kalau khusus yang terkait dan pekerja mungkin yang paling untuk tenaga kerja mungkin yang paling relevan itu yang klaster yang khusus ngebahas soal tenaga kerja ya. Tapi kalau yang untuk pengusaha tidak hanya yang klaster tenaga kerja, tapi klaster soal pertanahan, klaster soal misalnya termasuk yang mengatur kehutanan, terus juga ya itulah. Pekerja yang Nah, tenaga kerja itu harus diketahui gitu karena lebih banyak kan
ranahnya itu ngatur yang buat pengusaha gitu kan kalau mau ngadain usahanya kayak gitu. Aya naon eta di tukang lo? Mana lagi nangkel di bus ya? So, jadi gini sih, maksud gini. Tapi kan yang jadi masalah atau yang jadi isu terkini adalah yang soal menyangkut UU ketenaga kerjaan itu kan. Iya banget yo. Ya, nah itu tuh kalau menurut mana ya dari dan RRI aja kodok. Jadi kalau menurut Mane sebetulnya tuh tepat nggak sih pemerintah mengeluarkan Omnibus Law itu pertama. Terus kedua, apa kritik atau justru Mane bisa jadi pro, orang nggak tahu dari sudut pandang Mane sebetulnya terkait Omnibus Law ini yang mengenai khusus ketenaga kerja ini menurut Mane gimana sih? Mana harus jadi pro ya Su biar ramai. Gue sih nggak setuju ya dengan si undang-undang cipta kerja ini. Udah ganti yang lain. Pro teh berarti kontra itu mah. Soalnya kita pro semua. Kenapa Su? Mana sisi kontranya di mana? Kalau dari sudut pandang pengusaha itu lebih memudahkan ya, mereka dari mulai proses perizinan sampai pelaksanaan gitu. Tapi kalau untuk tenaga kerja atau pekerja itu merugikan banget. Merugikan kenapa? Karena ada banyak sih ya kerugiannya, tapi yang paling kentara sih soal jaminan kepastian kerja itu sendiri. Misalnya kayak gini, ada potensi bahwa soal tenaga kerja itu bisa outsourcing terus-menerus gitu. Kan kalau di UU 13 yang ketenaga kerjaan itu yang tahun 2003 maksimal 2 tahun PKWT itu kemudian kan harus diangkat tetap. Ya, nah di sini kan nggak ada, jadi sangat terbuka lebar gitu kemungkinan untuk mana terus tiap tahun diperpanjang kontraknya. Dan yang paling rentan untuk mengalami itu kan terutama pekerja di sektor manufaktur ya misalnya di basisnya di pabrik-pabrik lah, meskipun pekerja kantoran juga sangat rentan sebenarnya. Sama-sama karena ya itu tadi ya. Terus udah gitu soal upah ya. Upah juga kan. Su jangan serius banget Su, ngantuk Su ya. Coba lucu-lucu dikit gitu aja. Mana lagi webinar ya Su? Kita ini kan Pak dosen ya, dan Pak dosen. Jangan samain aing bukan. Coba maaf. Su coba rangkum dengan bahasa yang ini Su, bahasa yang lebih Enggak. Kalau maksudnya rangkumannya mah di sini ya. tuh ada si kodok Su, kasihan Su kalau lu ngomong Mungkin kita yang dari tadi udah high terus. Ya kira-kira kumanya kalau misalnya dirangkum hak-hak pekerja, hak-hak tenaga kerja itu dikebiri lah. Dirampas ya berarti ya Su. Dari mulai upah, mendapatkan jaminan Goblok berarti ya Su. yang layak gitu. Nah sebetulnya kan yang awalnya mau disasar itu kan kemudahan untuk perizinan investasi usaha ya. Betul. Yang sebetulnya kan kalau mau nggak harus gitu caranya ya Su. Kan, aturan yang khusus itu aja ngebahas soal kemudahan izin berusaha. Ini kan judulnya kan tapi semua disikat ya, termasuk di pertanahan, kehutanan juga gitulah. Iya. Dengar-dengar mau demo. mana turun ke jalan ya Su? Enggak Ini mana sebagai bangsa anak bangsa masa Aktivis. nggak aktivis dari dulu? Kalau dulu dia turun langsung ke jalan, sekarang dia cukup dari rumah, Cat. Kenapa? Mengendalikan. Mengendalikan Masa. Masa jenis. Nah, dalang kali. Gini. Oke. Orang sangat setuju sih sebetulnya dengan Nggak setuju ya. Orang karena termasuk yang saya kontra nih dengan si aturan Omnibus Law. Cuman maksud orang gini, kan ketika kita di posisi bahwa kualitas ketenaga kerjaan kita bisa dibilang ya untuk negara ASEAN mungkin belum terlalu bagus. Nah, cuman sekarang itu negara Vietnam contohnya itu kan dia udah sangat maju ya si kualitas ketenaga kerjaannya. Tapi di satu sisi kita itu seolah-olah bagi mata investor atau bagi mata investasi asing kita itu tenaga kerjaan itu sesuatu yang maksudnya tenaga kerja di kita itu termasuk yang dibilang mahal itu tadi Su. Nah, kalau dari sudut pandang mana gimana sih sebetulnya? Atau enggak apakah ada cara lain nih supaya kita bisa bersaing nih dengan contoh negara Vietnam tersebut yang bisa dibilang katanya lebih murah nih dibandingkan kita tanpa harus merevisi UU yang khususnya bagian si ketenaga kerjaan tadi gitu. Kalau misalnya terkaitannya sama kualitas SDM ya, yang perlu diperbarui bukan
aturan tentang hak-hak tenaga kerja, tapi soal pendidikannya ya, pendidikan secara umum lah. Kan kualitas mah berbicara proses pendidikannya, sekolah dan lain-lain, keterampilan dan lain-lain. Kalau misalnya dilihat dari pola itu tadi yang kata lu, kecenderungannya kan investor kan nyari buruh yang upahnya murah, itu mah pasti ya, soalnya kan sebagai faktor produksi kan itu bisa neken ongkos produksi kan ya. Cuman maksudnya ya, itu kan pertentangan di secara dunia gitu, ya mana ada orang yang mau kerja tapi ibaratnya mana erek gawe outsourcing terus menerus gitu kan, nggak mau juga dengan upah yang sangat minim. Tapi kita kembali Kan lagi nggak mau kayak juga, tahun repot revolusi juga. industri ya. Yang pertama ya ketika manusia itu dianggap sebagai faktor produksi. Sekarang kan ada beberapa Tapi kan selain maksudnya orang tuh selain sebagai tenaga kerja, dia juga kan manusia Ya. manusia seutuhnya ya. Manusia Punya hak bodoh. mendapatkan waktu Langsung luang. ada lagu-lagu. Dia punya Aya Ben. hak waktu luang atau misalnya Nah, aya ada. kayak aduh. Makanya gue mau tanya gini, Su. Su. Lu kan banyak teman-teman lu yang aktivis ya, Su, ya, dulu zaman dulu gitu sampai sekarang. Waktu kuliah terkenal aktivis. Ada gak sih teman lu yang sekarang tapi ternyata dia tuh mendukung si Omnibus Law ini, Su, yang lu kenal gitu, ada gak kira-kira? belum Su? scanning. Mungkin karena dia udah jadi pejabat atau dia jadi pengusaha. kalau Aryo Pradityo. gua nggak tahu sih ya, setahu gua kalau yang masih kenal keep in touch masih sampai sekarang mah yang ada sih Ken. Tapi kan kalau misalnya lihat nama-namanya aja Ada gitu jawabannya. Ada aja ya rame susu. Aryo Pradityo Susan. Oke, Milk. Susu. Milk, susu. Tapi kalau sekarang manusia itu dianggap sebagai faktor produksi, bubarkan HRD, Human Resource Development, karena tanpa itu ya, karena kan sebenarnya ada HR itu untuk mendevelop manusia kan, manusia atau pekerja itu sebagai aset ya. Menurut saya sih langsung bubarkan aja. Nah, nggak kedengeran Bill. itu udah paling go. Bubarin cenah su. Bubarin daun ya mana? Bubar aja bubar lah. Terus gimana, Su? Kita harus turun ke jalan atau gimana nih, Su? Kapan aksi? Ah, Ya gimana ya gua Atau kita tempuh jalur konstitusional melalui MK? nah. Anjing. Tapi menurut mana dengan beberapa fenomena kita bahas, kalau misalnya kita bahas di segi-segi konten-konten, nah, bahas di segi konten-konten dari si undang-undang itu sendiri, mungkin kita harus banyak lebih mendalami ya. Tapi kita lihat ke fenomena yang ada nih saat ini. Tanggal 6 Oktober aja langsung ada aksi ke jalan gitu ya. Ada beberapa protes, dan menurut mana nanti kalau ke depannya ini akan seperti apa sih kalau misalkan memang akan undang-undang ini diimplementasikan, baik itu di struktur sosial, terus di struktur yang macam-macam lah, terkait ke manusia lah ya. Menurut mana pandangannya seperti apa sih implikasinya, baik buruknya? ya paling ya yang pasti mah kan pasti sektor industri atau di mana-mana pasti penyesuaian ya. Gue juga baru ngobrolin kan sama bini gue, cara maksudnya dia juga Bini orang? bekerja dalam kontrak base gitu kan, terus kantornya kan langsung respon cepat juga ya, pasti akan pelajari undang-undang itu. Su kalau dosen terkait, kontrak kan su? dosen Cie jangan beres ngejelasin, tanya deh. ada yang posisinya kontrak Cat, tapi Kalau mana? biasanya kontrak ini akan jadi nanti non PNS ketua, non PNS, non PNS, orang non PNS, Masih kontrak berarti? Atau kontrak base ya. setahun kalau gitu su? Postdoc ya, semua postdoc. Per tahun iya, gue diperpanjang per tahun ini aja dengan belum ada Omnibus Law aja kan ya, makanya itu kan apa, tiap-tiap pemberi kerja kan beda-beda ya. Ada perusahaan yang dia oke ngikutin aturan gini, ada juga yang misalnya enggak, ada yang melanggar dan Berarti terdampak su dosen-dosen juga mana gini dengan adanya RU ini terdampak pasti. Secara langsung mah enggak, karena kan kita undang-undangnya aturnya beda Cat. Beda. Kan ada undang-undang sendiri, undang-undang guru dan dosen, kayak misalnya ASN juga kan undang-undang yang aturnya kan Tapi nggak beda. masuk buruh kalau yang ini ya. Enggak, tapi Cuman- Yang cuman dimaksud kalau- buruh tuh apa sih? Apa Cuman kalau klasifikasi misalnya buruh? ini Cat, Hah? Gimana? kalau misalnya pihak pemberi kerjanya, misalnya institusinya itu kurang benar lah ya dalam melaksanakan yang sesuai undang-undang, ya bisa aja potensinya gede gue yang posisi kayak gue gini jadi nggak secure gitu buat kerjaannya. Mungkin nanti Gitu, itu jadi tergantung institusinya masing-masing lagi sih. tapi mungkin untuk beberapa rekan-rekan di sini sangat menguntungkan karena nanti mungkin bisnis spa gitu kan lebih murah ya.
Naon sepatnya? No. Spakbor. Itu Pandang. kayak muka lu tuh spa. Spalding. Bola basket. Spalding. Oke, inilah terakhir lah. Sebetulnya kalau dari sudut pandang Maneh sebagai pemerhati dan juga bisa dibilang Pemerhati. Pemer jantung. ya maksudnya cukup lebih expert lah dibanding kita semua di sini. Sebetulnya apa sih yang ingin Maneh sampaikan terkait Omnibus Law ini? Kontraknya khususnya di mana? Dan itu yang mungkin ya nggak tahu, siapa tahu dari viewers kita ternyata ada pejabat pemerintah yang dengar dan juga bakal tergerak nih dengan istilahnya ininya Maneh, dengan masukannya Maneh. Siapa tahu. Nah, kira-kira gimana dari Maneh gimana? Kalau dari gua sih ya pertama maksudnya dibatalkan karena apa? Karena terlalu banyak pengaturan-pengaturan yang tidak hanya Emang mungkin pekerja, Su, tapi dibatalin? lingkungan juga, misalnya soal pertanahan, soal hutan, terus masyarakat adat itu banyak dirugikan gitu dari RUU Cipta Kerja ini ya. Jadi lapisannya bukan hanya pekerja aja gitu, tapi lebih luas. Ya dibatalkan dan diganti kalau misalnya ada permasalahannya birokrasi berbelit-belit ya. Kan pernah ada studi tuh yang bilang birokrasi berbelit-belit itu bukan karena itunya, tapi karena praktek korupsi dan lain-lain lah, oligarki dan lain-lain kayak gitu. Jadi yang Oligarki disasar ya bagian yang bermasalahnya lah, jangan semua dijikat gitu. Iya. Gitu. Ya, oke. Tapi benar sih memang so far kalau misalnya memang ada aksi ya pasti kan ada implikasi buruk ya. Ya memang harus direview lah. Kalau kita sih menegaskannya ya harus direview lagi lah ya. Apa Bill? Hah? Dan yang paling Kenapa? Dan yang paling kentara kan maksudnya undang-undang ini teh kan sangat mewakili kepentingan yang Ya, pengusaha dan politisi yang pengusaha gitu. Ya, Karena emang itu tujuannya kan, Su? Menekan faktor produksi dari sisi manusia. Tujuannya Jadi- itu buat buka lapangan kerja kan memang. Ya Karena itu kan begitu nggak ada lapangan kerja juga yang teriak kan buruhnya di PHK. Nih merah-merah. emang Rame aja gitu. Si Chat setuju, setuju. Setuju semua. Sekarang setuju penjahat gitu ngomong nggak gitu. kalau gue ya membayangkannya yang lebih kan mungkin oke di industri juga kan macam-macam ya bentuknya Cat. Tapi yang akan lebih ibaratnya mah naon sih ngeri pelaksananya kan di industri yang dasar banget kayak misalnya tambang batu bara, mineral, minyak bumi, yang butuh tanah skala besar dan itu kan yang lebih ngeri gitu. Tapi gue nggak tahu ya konten di dalamnya seperti apa. Tapi yang pasti, kalaupun memang ini cipta kerja, meningkatkan tenaga kerja gitu di Indonesia, menyerap, ya harusnya faktor produksi juga harusnya dari Indonesia lagi, kandungan lokal, sehingga kan banyak resource terserap di sini ya, baik itu industri dasar atau lain sebagainya. Yang harusnya ya kita lihat aja. Dirubah bukan cipta kerja ini, Apa? cipta miskin. Karena dengan RUU ini menciptakan Kemiskinan baru. Nah, Iya, semakin banyak kemiskinan di negeri ini gitu kan. RUU Cipmang. Ada. Makan terus lu dok. Oh miring mic-nya kali. Ya Mas Sepo, kita lagi ngomongin ombudsman. Ada topi mau nggak? Ada topi. Oke deh, Bro Fuad. Jadi sementara ini kita udah agak banyak pencerahan nih dari Bung Fuad nih. Terakhir Su, gimana untuk bisnis prostitusi terhadap Omnibus Law ini? Ya, apa Si Aryo kabar penasaran apa bakal banyak diskon atau gimana gitu? Karena Aryo kayaknya mulai mau masuk, Iya. mau entry ke bisnis tersebut. Aryo- Jadi butuh pandangan Iya. baru lah. Aryo agak excited karena dia bakal banyak dari luar nih. Tenaga kerja asing dari luar. Latina. Uzbek gitu kan. Tenaga kerja pijat. Dortmund. Kok Aryo? Gimana, Su? mereka juga bisa jadi semakin rentan loh bro kalau jam kerjanya jadi over kan kebayang men. Tapi kan bagi user oke. Tuh lulus bro. Ya latihan aja. Gimana jadi Su di bisnis prostitusi? Tingkat kan mungkin meningkat mungkin ya. Kira-kira akan maju nggak Su? Sayur. Kenapa? Dengan dia di dunia prostitusi ini bisnisnya kira-kira dengan RUU ini bakal maju nggak kira-kira? Bisa Semakin jadi banyak lebih- pilihan gitu. lebih banyak pilihan bisa jadi sangat mungkin saat tenaga kerja asing kan makin burudul teh menurutnya. Apanya berudul?
derajat meskipun ya hak-hak, apalagi kan mereka rentan lah pekerja seksual mah gitu. Kalau nggak dilindungi lebih naas sih. Sekarang dilindungi, Iyalah, haruslah. Dilindungi sama Lu makasih banget nih. Pekerja oke. So intinya gini, kalau dari gua pribadi semoga lu segera jadi menteri sosial di masa mendatang. Matang korupsi sih Su. Mana Su. korupsi jadi menteri kuai. Mun mana korupsi ajak aja goblok. Tapi aing enggak ketahuan. Oke, siap. Oke, so, semoga nanti Siap nih. Oke, siap. Oke, Black siap. Oke, semoga ini lancar-lancar di sana di Lampung, terus menjadi ini yang baik lah buat para mahasiswa supaya nantinya bisa jadi mahasiswa ucul. iya, bisa menjadi penerus ya buat nanti kepemimpinan di apa tuh bidang sosial mendatang. Zangkif. Amin. Kalau ngomongin mahasiswa tuh konteksnya aing selalu melihat Aryo tuh berbeda gitu. Walaupun kontennya bener. Kadang suka tiba-tiba kok sayang. Kok tiba-tiba nyaman? Oke, makasih Asu. Oke, thank you. Su. Wasir udah sembuh? Yap. Hah? Wasir udah sembuh? Wah, anjir. Emang pernah? Blood gitu rada. Emang pernah wasir, Pernah wasir emang? Terdiam. Bagian dari kehidupan remaja ya. Kalau pertanyaan pernah wasir, kalau mana jawabnya diam sama dengan iya, ayo mana? James Ya udah Su, makasih Su ya. Oke, sampai ketemu next trip ya kita ya Sehat-sehat Su. semua. Salam Salam sama, buat istri. Bini. Oke, see you Su. Assalamualaikum. Nah, tuh kan bener. Ngerti nggak tadi kalian ngomong? Sekarang Kodok akan menyimpulkan Oke. dalam bahasa Inggris. Resume. Resume. Geus batang ngerti bahasa Inggris. Kelar Silakan, dok, silakan. mana dok? Kelar. Gimana dok? Neighborhood Kesimpulannya? girlfriend is up in Indonesia. Pacar tetangga bangun di Indonesia. Tenaga kerja asing untuk kita pijitan. Neighbor girlfriend. Jadi tenaga kerja asing buat kelihatan. Tapi kan ya maksud si Asu Di naon? sini kan emang partnya mana teh pura-pura di bodoh-bodoh ya bahasa Inggris. Nah bodoh beneran anjing ya. Tapi sebenarnya lagi anjing. Tapi kita konfirmasi ya yang diomongin sama Fuad Asu itu tadi bener. Cuma otak kita aja nggak nyampe. Iya. Kita aja nggak nyampe. Ya, tengah arti aing. Anjing. Intinya Enggak, karena kita kan relatednya tuh sering dengan masalah bisnis gitu kan, untuk pekerjaan di bidang masing-masing. Ketika ngomongin manusia gitu ya sebagai tenaga kerja, ya kita ada insight baru lah. Ya mudah-mudahan juga jadi apa namanya? Dan amal buat kita. Amin. Ladang amal. Semoga ya. Tapi katanya rusuh di luarnya. Itu demo. Di dago. Nggak rusuh deh. Enggak di Jakarta. Enggak. Oh, enggak maksudnya bukan rusuh, sorry. Bukan demo tuh gitu. Tapi di jalan dimotivasi. Enggak ada di demo. balai kota tadi mah ada. Di Tapi ya itu sebagian- juga Di udah sini di aksi Jakarta, aja. di Jakarta. Di MPR di blok tadi. Tapi nggak ada demo tadi yang lewat. Cuma banyak polisi aja ngejagain. Tapi ya sih tadi pas mau Kalau ngelewatin polisinya Senayan. demo. Dia ngejagain berdemo. Ditutup tadi arah mau ke Senayan DPR tuh udah Ya, ditutup. tapi yang demo nggak ada, tapi ditutup doang. Dicegat sih kalau. Dicegat langsung kayaknya. Oh, Kan di gitu. tolnya lewat kan, bisa lewat. Gini dicekatnya gitu. Tangan melengkung. Kemana mau kemana? Dibatasin we pakai tali rapia. Kuat atau Pas mau demo, oh kita demo, aduh rapia. Berapa ya? Jangan bro sakit. Bener. Bisa kalau Raffi udah kelar gua. Gue balikin duitnya. Gitu aja gak paham lu. Masuk aja masuk. 3 point. Abas. Anak basket. Kemana? Masuk ke tempat sampah gue. Oh mabok om. Tapi mungkin sebagai closing mungkin ya, karena terlalu berat gitu ya. Tapi pada intinya gini, kita harus blessing lah ya untuk teman-teman ya, terutama yang ada di sini. Saat ini kita masih bisa bekerja gitu. Mungkin di luar sana kita nggak tahu kondisinya seperti apa gitu ya. Ya mungkin kita juga harus prihatin dan memang kita juga harus mendukung lah kalau memang sifatnya apa namanya memanusiakan manusia gitu. Ya mudah-mudahan ada pencerahan lah buat masalah ini, buat Indonesia sendiri supaya kesejahteraan
yang benar-benar buat rakyat Indonesia tuh terimplementasi dengan nyata gitu. Amin, amin. Susah. Nah, Wabillahi taufik wal Hidayah. Oh, silakan kata penutup untuk Pak Lurah. Pak Lurah gimana Pak Yusuf? Mas Zanggif aja Mas. Jarang melempar lagi. Pak Yusuf gini penutup banget nih gimana kira-kira jadi Harapan lah. harapan Harapan dari aja, Pak Yusuf harapan gimana Pak Pak Yusuf? Yusuf sebagai ketua Lurah. Gak tahu ya. Statement aja satu kata. Satu kalimat. Satu kata malah heuai. Ayo setan nanti. Satu kalimat lah yang wrap up gitu masalah yang tadi kita udah omongin itu seperti apa udah itu. Susah. Penutup aja dok coba. Penutup aja apa gimana? Harapan ke depannya ngerti gimana? sama itu. Iya Aing apa aja yang mana ngerti omongin. Aing tadi sore aing ditelepon mau pulang. Dok, mana ke podcast? Bayaran lebih mahal. Tapi baca ini teori ombudsman. Aing kan Ombudsman. karena aing dibayar mahal di sini. Aing datang anjing. Aing ngantuk-ngantuk turu.